Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu calon guru penggerak Ibu Rojana SPD dan Ibu Enung Nurlailah SPD, Dewan Guru SMPN 1 Pagelaran yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Kabar baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Kordi dan Bapak Nagar. Silahkan bisa menempati tempat yang telah kami sediakan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita dengarkan pemaparan dari pemateri pertama, yaitu Ibu Rojana SPD yang akan memaparkan atau menjelaskan mengenai diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMPN 1 Pagelaran. Namun alangkah lebih baiknya kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Rojana SPD kami persilahkan. Izinkan saya berpantun terlebih dahulu, Bapak Ibu. Air teriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat hingga kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Ibu dan Bapak guru hebat, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa berdiri di sini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kolaborasi dan motivasinya untuk saya dan rekan saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat untuk kita semua. Marilah kita sama-sama niatkan kegiatan hari ini untuk sama-sama mendapatkan ilmu. Walaupun saya yakin mungkin di antara Bapak Ibu semua di sini ada yang sudah mendapatkan ilmu yang hari ini akan saya bagikan ya. Baik, berdirinya saya di sini dengan adanya kegiatan ini adalah salah satu
salah satu kegiatan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu aksi nyata di modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana kegiatan hari ini adalah diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Pagelaran. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya melanjutkan, sepertinya wajah-wajahnya hari ini mungkin ada yang sedang sakit ya, ada yang kurang sehat. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang hari ini sedang bersedih, mudah-mudahan Allah hilangkan kesedihannya ya. Untuk itu kita perhatikan emoticon yang saya sudah buat ya. Nah, ini untuk mengetahui perasaan Bapak Ibu saat ini ya. Apakah berada di posisi sedang sedihkah? Atau berada di posisi lagi happy atau senang? Atau berada di posisi biasa saja ya? Terlihat dari ekspresinya, ada yang campur seperti es campur ya. Kalau es campur enak, segar, apalagi siang hari ya. Baik, boleh perlihatkan ekspresinya. Mungkin ada yang lagi alhamdulillah, ternyata semuanya happy. Beri tepuk tangan buat kita semuanya. Iya, alhamdulillah, luar biasa ya. Ini nikmat yang patut kita syukuri ya, karena ada orang yang hari ini sedang merasakan sakit, baik sakit hati maupun sakit jiwa ya, sakit kanker. Tapi alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, mohon dilihat ya slide di depan. Silakan sama-sama ucapkan warnanya, bukan tulisannya ya. Dalam hitungan 3 kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari mana dulu? Dari kanan ya, dari kanan. Oke, 1, 2, 3. Oke, bertepuk tangan semuanya. Ini untuk mengecek ya, sudah konsentrasi apa belum. Alhamdulillah, walaupun masih ada yang mungkin iya, nggak kelihatan. Sekarang terlihat, bukan peta warna ya. Oke ya, terima kasih ya. Bu Haji mau mencoba, Bu Haji? Silakan, berurusan dari kanan. Karena Bu Haji sudah memasang kacamata. Kalau tadi masih bingung, apa ya? Mangga Bu Haji. Merah. Wah, ternyata sudah tua. Hijau. Dari kanan atau dari kanan? Dari sini kan? Kanan Bu Haji ya. Abu. Merah. Kuning. Merah juga. Hijau. Kalau saya sebutkan, oke. Pakai yang ada bang, tripod. Pada marahnya. Hijau, abu, Hijau. Merah. biru, ungu, jelas. Pink. Coklat. Ya.
Iya, terima kasih Bu Hadi ya. Baik, alhamdulillah semuanya masih bisa konsentrasi. Next intermezzo Bu Hadi ya. Alhamdulillah tidak terlambat semuanya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tujuan kegiatan hari ini, tujuan diseminasi hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Ya, mudah-mudahan tujuan kita hari ini bisa tercapai. Next. Konsep inti budaya positif ada beberapa hal, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang keempat yang kelima kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, kedelapan segitiga restitusi. Mohon maaf ada 8 ya. Namun pada kesempatan ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan atau berbagi dengan Bapak Ibu semua, yang itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan motivasi perilaku manusia. Sebelum dilanjutkan, mari kita lihat ya pertanyaan yang ada di slide. Bapak Ibu silakan ya jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Cuk yang tidak setuju. Ragu-ragu ya. Baik, yang pertama ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Yang setuju boleh angkat tangan. Setuju, oke. Yang lain tidak ada jawaban. Bu Hadi setuju. Oke, ya. Berarti yang lainnya tidak setuju apa tidak ada jawaban? Pak Gun apa tadi? Pak Gun tidak setuju. Ya, yang lainnya? Tidak ada. Yang lainnya setuju ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Cung yang setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang setuju berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya? Tidak setuju. Oke, baik, nanti kita cek sama-sama, cek pemahaman ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Yang lainnya tidak setuju. Oh, setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik ya. Hari ini kita akan bersama-sama cek pemahaman yang sudah kita miliki bersama-sama ya. Di sini kita akan sama-sama belajar memahami beberapa teori ya. Next. Nah, yang pertama pembelajaran paradigma baru. Ya, apa itu pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sama-sama sudah hafal ya dan tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja. Hanya kita ingin mengingat kembali ya. Boleh sama-sama kita sebutkan apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ya. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu melakukan hal. Ada bermain peran ya, ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Silakan di sini kita cari pasangan masing-masing ya. Lihat teman di sampingnya cukup mungkin ya, 2 orang. Ada yang berperan sebagai A, sebagai B. Di mana Anda adalah A.
Silahkan boleh ya dimulai. Tugas Anda, tugas A ya, adalah menyobek secari kertas kecil. Kalau tidak bawa kertas, mungkin anggap bayangkan, oh alhamdulillah Bu Haji sudah Aja bisa Bu, pakai ini. handphone nggak apa-apa. Ya, atau kalau tidak bawa kertas, bayangkan oleh Anda punya barang berharga, ya. Kemudian Anda genggam, ya. Anda genggam, ya. Kemudian sekuat tenaga Anda genggam. Kemudian tugas yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Silakan pakai rayuan maunya, ya. Boleh kalian memujuk, ya. Maaf Bapak Ibu, boleh memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, pokoknya dengan berbagai cara, ya. Silakan dimulai, ya, kurang lebih 2 menit. Siapa yang A, siapa yang B, silakan. 2 menit saja. Yang A, siapa yang B? Ya, Ibu Haji menggenggam apa? Boleh kertas, boleh uang sekupok. Kemudian nanti pungut rayu, ya. Iya, pungut rayu Bu Haji. Oke, sama ya, Bu Lilis sama Bu Lilis ya. Silakan semuanya ya, mohon dipraktekkan 2 menit saya minta tolong. Boleh. Hitungan 3 mulai ya. 1, 2, 3. Walaupun tidak ada kertas tidak apa-apa. Bayangkan saja di dalam tangan kita ada sesuatu yang berharga, ya. Oke, Bu Pipin sama Bu Ipat ya. Siapa yang berperan sebagai A? Oh ya, Bu Pipin. Bu Ipat berperan sebagai B. Pas Pananda sama Pak Kodri. Bu Nur sama Pak Gun. Alhamdulillah pas ya. Oke. Sampai saya cek ya. Semuanya sudah mungkin ya. Oke. Yang tadi yang berperan sebagai A. Bagaimana Pak Nanda sama Pak Kodri? Yang A siapa? Pak Kodri. Pak Nanda yang B. Oke. Boleh. Pak Kodri sama Pak Nanda boleh minta ke depan. Ya. Boleh dipertahan dulu buat saya. Ya. Pak Nanda. Oke. Ya. Pak Kodri tidak mau membuka tangan ya? Pak Kodri mau membuka tangan ya? Tidak. Kenapa Pak? Emang Ya. Mas tangan. Oh iya. Coba rayu Pak Nanda, rayu Pak Kodri supaya buka kepala tangan ya. ayo Pak. Mas Magri bukan. Sorry ya. Sekali lagi coba mau nggak? Pakai iming-iming apa gitu Pak Nanda supaya Pak Kodri mau membuka kepala tangannya. Ini sambil dicek ya, Pak Nanda gimana caranya merayu dengan calon istrinya. Pakai rayuan mau Pak Nanda, silakan. Dikasih kesempatan sekali lagi ya. Kira-kira Pak Kodri mau membuka tidak ya kepala tangannya, silakan. Rayuannya. Di rayuannya harus diangkat aku. Coba. Praktekkan. Tergantung Bapak. Pak Kodi dibuka. Mancing tak? Tetap tidak mau ya. Ya, Pak Kodri tetap tidak mau ya. Baik. Kenapa pertanyaannya kenapa Pak Kodri tidak mau membuka tadi? Karena menurut saya ini nggak boleh jatuh ke tangan orang lain, menurut saya berharga buat saya. Terima kasih kesempatan buat Bapak Kodri sama Pak Nanda dan Ibu Bapak semua. Terima kasih sudah bekerja sama ya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Kodri sama Pak Nanda. Baik ya.
sudah disampaikan ya. Pak Kodri punya alasan kenapa Pak Kodri tidak mau membuka kepalan tangannya, walaupun tadi Pak Nandar sudah memakai rayuan mautnya. Nah, dalam kegiatan tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, baik, kita akan belajar bersama. Next. Ini kaitannya dengan tadi ya, perubahan paradigma belajar ya. Nah, kita akan sama-sama belajar menurut teori kontrol Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita masih berpikir, kita berilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang pertama, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa berhak bermakna. Itu mungkin yang selama ini ilusi yang ada dalam diri kita, ya. Tetapi ini akan sama-sama kita pelajari di teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, tadi Pak Kodri dengan sekuat tenaga mempertahankan, ya, apa yang ada di dalam genggamannya, karena beliau merasa bahwa ada yang ada dalam genggaman beliau adalah sesuatu hal yang paling berharga. Beliau akan sekuat tenaga untuk menjaga, ya. Nah, begitupun diri kita, ya, sebagai pendidik kita, pendidik dan murid kita juga sebagai pembelajar, ya, masing-masing memiliki posisi kontrolnya masing-masing, ya. Jadi Pak Nandar tidak bisa memaksa Pak Kodri tidak bisa dirayu oleh Pak Nandar. Masing-masing punya kontrol yang ada di dalam dirinya masing-masing. Next. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon yang tadinya stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, Stephen M. Covey mengatakan bahwa ini menurut saya sangat menarik ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menggunakan pendekatan teori kontrol di dalam pembelajaran, ya. Next. Ini stimulus respon melawan teori kontrol. Selama ini mungkin saya pribadi masih menggunakan stimulus respon. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita mempelajari teori kontrol, kita akan tahu, ya. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, ya. Kalau stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol memandang bahwa realitas kebutuhan kita berbeda antara kita dengan murid kita. Kalau kita ibaratkan dalam pembelajaran, ya, karena kita sedang membahas tentang pembelajaran. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama kalau di stimulus respon. Kita berpikir, kalau kita menginginkan, kata Pak Nandar tadi, kalau kita ibaratkan guru, buka dong, saya sudah merayu sedemikian rupa. Tapi karena siswa juga memiliki motivasi tersendiri dalam dirinya, tidak mau membuka kepalan tangannya tadi. Kita mengibaratkan kegiatan kita seperti itu tadi, ya. Kemudian ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak bisa seperti itu, ya, Bapak Ibu. Di teori kontrol, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sama saya juga, ya, melihat perilaku anak-anak itu adalah sebagai kesalahan. Nah, ternyata di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan.
Kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Ya, ternyata di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kemudian tadi di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang memiliki kendali itu adalah diri masing-masing, diri kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini. Next. Ya baik, itu tadi mengenai paradigma. Ya, sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu bisa berdiri semuanya. Berdiri. Sudah sarapan ya? Sehat semuanya ya. Belum sarapan. Baik, mohon maaf ya. Coba sekarang melingkar boleh? Melingkar yang belakang ke depan, kursinya boleh di belakang ya. Ini aja ya. Oke, silakan. Bu Eni boleh maju. Berkolaborasi maju. Oke ya. Semua ini Iya semua. Saya akan bercerita ya. Nah, Bapak Ibu nanti tangannya silakan ya. Kalau saya mengatakan guru penggerak di dalam saya akan bercerita. Di dalam cerita saya kalau ada kata-kata guru penggerak nanti misalkan nih yang satu Gunur mau telapak tangan, Bu Hajah satu jarinya ke sini. Oke. Nanti boleh ditangkap ya Gunur kalau ada kata guru penggerak apa namanya dikepalkan ya. Oke, siap. Tinggi repeat. Ya. Siap. Bisa kita mulai? Iya. Bu Hadi soalnya tangannya. Boleh siap-siap, nggak apa-apa, siap-siap. Siap ya. Baik. Saya cerita ya. Saya bercerita. Pada tahun 2019 akhir, saya dan Nur Laila rekan saya mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 10. Ada yang tertangkap tangan ya? Ada? Oh, tidak apa-apa, sudah tertangkap tangan. Siapa tadi pemimpin yang tertangkap tangan? Oke. Ya, satu nanti ya, satu. Berikutnya, lanjut lagi. Ya. Oke. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, kami berdua alhamdulillah lulus dalam seleksi calon penggerak tersebut. Oke, selanjutnya, alhamdulillah setelah pengumuman kami lolos untuk mengikuti program guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah ya, beberapa bulan berlalu akhirnya ya, kami masih bisa mengikuti kegiatan tersebut dan minta doanya dari Bapak Ibu guru semua, mudah-mudahan kami bisa mengikuti program guru penggerak tersebut. Oke, yang terakhir nih, sebentar sebelum bubar ya, ini ya yang tadi siapa yang kepegang? Boleh, Pak Nanda berefleksi sedikit aja tadi mengenai sebelum materi selanjutnya ya, paradigma yang materi tadi. Boleh satu kata boleh. Pelajaran tadi apa yang bisa diambil pelajaran oleh Pak Nandar? Ya, tentang materi yang tadi satu kata aja. Ya, teori jangan salah menyebut benar. Teori apa tadi? Kontrol.
Teori kontrol. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu semua, silakan duduk kembali. Baik. Oke, terima kasih ya, baik. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi ada tujuannya, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu yang kita harapkan sebagai pendidik ya. Next. Nah, apa saja tadi nilai-nilai kebajikan universal itu? Dan apa itu nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik ini yang kita inginkan, munculnya motivasi intrinsik ya dari dalam ya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan tadi profil pelajar Pancasila. Next. Oke, nah ini contoh nilai kebajikan dalam suatu institusi atau organisasi. Kita ambil contoh misalkan tadi di profil pelajar Pancasila ya, semua sudah kita sebutkan. Kemudian di IBO Primary Science Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Selanjutnya contoh organisasi lain, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri. Next. Nah, ini beberapa teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Dawson. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, contohnya apa? Pertanyaan yang muncul biasanya ya kalau motivasinya seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, mereka berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Ya, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang kita inginkan, Bapak Ibu, dari siswa-siswi kita, ya, dan mudah-mudahan bisa tercapai ya. Nanti yang akan muncul di sini adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi muncul nilai-nilai kebajikan dalam mereka. Nah, ini adalah sebagai motivasi internal, motivasi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Ini yang kita harapkan bersama-sama ya. Nah, itu adalah tujuan dari disiplin positif. Ya, ini akan kita pelajari berikutnya. Ya, baik. Dari 3 teori motivasi perilaku manusia ini, mana yang kita inginkan dari peserta didik kita supaya tidak selalu kita mereka merasa disuruh-suruh dan sebagainya. Ya, jadi mudah-mudahan diharapkan muncul motivasi internal. Ya, mereka bisa menghargai diri sendiri sehingga tujuan disiplin positif bisa tercapai. Ya, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan ya ilmu yang sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan yang sudah saya dapatkan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan mampu ya membuat peserta didik kita memunculkan motivasi internal. Ya, begitupun dengan diri kita yang mudah-mudahan menjadi manusia yang bisa tetap memiliki motivasi dari dalam diri kita. Iya, oke, terima kasih ya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dihaturkan terima kasih banyak untuk Ibu Rojana SPD atas pemaparannya. Sangat gamblang sekali ya internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? 8C? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oh, yuk, diulangi ya. Apa kabarnya 8C hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masih ada yang mau ikut satu kali lagi sambil nyunah ya. Apa kabar 8C hari ini? Baik, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya hari ini ya. Nah, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Masih ingat apa itu keyakinan kelas? Masih oke Taufik ya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Taufik? Menurut Taufik apa keyakinan kelas? Yang Taufik tahu? Satu kata. Menghormati guru. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Beri tepuk tangan dulu buat Taufik. Keyakinan kelas. Kalau peraturan pernah dengar nggak peraturan? Ya. Misalnya apa? Oke. Kalau peraturan. Jangan. Siapa tadi yang jawab? Iya, nggak apa-apa Yusuf. Beri tepuk tangan buat Yusuf. Jangan bolos. Ya, itu adalah peraturan ya, peraturan kelas. Tadi kalau kata Yusuf, jangan bolos itu peraturan kelas. Kalau kata Topik tadi, menghormati guru. Ada bedanya nggak antara peraturan dengan keyakinan? Beda. Apa bedanya? Bedanya? Bedanya kalau keyakinan? Kalau tadi kan ada kata-kata apa Yusuf? Tidak boleh? Bolos. Tidak boleh berarti ada kata negatif ya. Nah itu. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada kata negatif ya. Berarti tadi tidak boleh. Tidak menggunakan kata tidak. Ya itu untuk keyakinan kelas. Nah kalau yang tadi topik sebutkan menghormati guru. Ya itu adalah kata-kata yang positif ya. Kita sebutkan dengan keyakinan ya. Nah hari ini Ibu inginkan kita bersama menyepakati membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang kita buat bersama. Ibu ingin ya bukan hanya Ibu yang membuat keyakinan sehingga kita nanti bersama-sama sepakat, tapi nanti Ibu inginkan kalian juga yang menyampaikan ide-ide atau gagasan apa sehingga kita membuat keyakinan kelas di kelas ini ya. Membuat keyakinan kelas khusus untuk mata pelajaran yang Ibu pegang, yaitu mata pelajaran apa? IPA. Ya. Nanti Ibu bagikan kertas ini ya, silakan kalian isi keyakinan kelas yang kalian inginkan di kelas ini. Tujuannya untuk apa kita membuat keyakinan kelas? Untuk apa? Untuk disiplin. Untuk apa lagi? Supaya kelas kita menjadi rapi, nyaman. Ya, kita membuat keyakinan kelas. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Baik, sekarang Ibu bagikan ya. Silakan kalian isi sesuai dengan yang kalian inginkan dan kita sepakati bersama. Pulpennya keluarin ya. Silakan isi. Buat pulpennya, Wan.
Silakan. Boleh. Jangan di bagian yang ini ya, yang nempel, bagian yang nempelnya jangan ada tulisan. Tapi bukan ya, bukan ya. Oh adanya. Ingat ya, keyakinan kelas tidak menggunakan kata-kata negatif ya. Tadi yang dicontohkan oleh Taufik, menghormati guru pada saat guru menjelaskan di depan, berarti itu keyakinan ya. Nah kalau yang tadi Yusuf itu tidak boleh, itu bukan keyakinan ya. Jangan menggunakan kata negatif. Kata negatif itu seperti jangan, kata tidak boleh, dan sebagainya. Ya baik. Sudah? Nah, sudah ya. Dalam hitungan 10, silakan kalian tempel di sini, ya. Kemudian kita akan cari kalau yang sama, ya. Kita jadikan satu. Siap sudah semuanya? Ya. Mau mulai dari Raffi? Jangan. Oke. Dari Andri, silakan Andri ke depan Andri. Sudah beres kan? Sudah, silakan Andri. Ya. Nah, di sini. Oke. Lanjut Irwan, makasih ya. Irwan. Ya Maya, Maya ke depan Maya. Berikutnya, maaf ya, maaf men. Lanjut ke siapa? Ke Nastiral. Berikutnya, Robi. Silakan Diri. Bagus. Silakan Diri. Lanjut. Kenapa bisa nggak nempel? Karena perekatnya kembali. Lanjut, bagus. Bagus. Siap. Topik. Kembali juga. Yusuf. Apa-apa. Apa lagi dulu? Wan. Bilal. Kebaliknya. Nika. Baju Bilal. Lanjut. Balik. Lanjut. Ya.
keyakinan. Ya, keyakinan ya semuanya ya. Menjaga kelas tetap bersih, kemudian disiplin. Sama nih ya, disiplin ya. Kemudian yakin membersihkan lingkungan sekolah. Berarti ke sini ya, menjaga kelas tetap bersih. Kemudian menghormati guru saat berbicara di depan. Berarti mendengarkan penjelasan guru ya. Ini sama nih, kita kelompokkan di sini nih. Kemudian bertanggung jawab. Setelah itu ada menjaga kebersihan. Berarti ke sini membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sopan santun. Tadi ya, mendengarkan guru saat berbicara termasuk sopan santun. Masuk nggak? Masuk ya. Kemudian mentaati peraturan sekolah. Kemudian ada lagi mendengarkan guru saat mengajar. Sama ya, ke sini. Mendengarkan guru saat mengajar. Kemudian ini sama disiplin. Kemudian bersikap jujur. Bertanggung jawab sama. Bertanggung jawab jujur sama nih. Sama ya. Bertanggung jawab jujur. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Sama di sini. Jujur masih sama. Kemudian saling menghormati. Sama tadi. Ya, saling menghormati. Kemudian sama saling menghormati. Nah, sama ya. Buang sampah pada tempatnya berarti sama ke sini. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Ada yang sama tadi ya? Nah, ini. Tepat waktu. Baik, ya. Nah, semuanya sudah dibacakan ya. Ada yang terlewat? Tidak ada ya? Baik, jadi ini keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama. Ya, tadi untuk menjaga kenyamanan kelas kita. Ya, kenapa dibuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas nanti diharapkan kalian bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh karena ini dibuat oleh siapa? Oleh kita bersama. Ya, oke? Bisa dipahami? Ya, kita bacakan ya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi. Nah, berarti di sini yang pertama mendengarkan penjelasan guru. Berarti kalau ada guru yang sedang menjelaskan di depan, didengarkan. Oke, kemudian tepat waktu. Ya, kemudian disiplin. Nah, tepat waktu larinya ke disiplin sama ya. Kemudian sama ini membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ini tadi dari ruang apa? Saling tolong menolong ya dan menghormati. Kemudian jujur. Apalagi bertanggung jawab. Ya, sopan santun masuknya kemana? Jujur. Disiplin. Menghormati guru masuk nggak? Masuk ya. Berarti di sini ya. Nah, sudah ya. Ada yang terlewat? Apa? Apa rapi yang terlewat? Sudah semua ya? Ya, baik. Baik, terima kasih sudah bekerja sama
Lanjutin.
Oh, Melani. Ayo, Mel. Lanjut. Irwan. Ibu ya, tanda tangannya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi sudah ada tanda tangan kita bersama. Kita sudah membuat keyakinan kelas untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Keyakinan kelas 8C mata pelajaran ilmu pengetahuan. Tadi sudah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan keyakinan kelas ini ya, dan membuat kelas kita merasa aman dan nyaman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Senang sekali. Tiga. Sangat bersemangat. Tiga. Sangat senang sekali. Tiga. Sangat penting. Tiga. Sangat penting. Tiga. Sangat penting. Tuh. Sangat penting. Tiga. Dapat membuat kita disiplin. Tiga. Agar membuat kita lebih baik lagi. Tiga. Karena kita dapat menghargai orang lain. Tiga. Menumbuhkan rasa tanggung jawab.